Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sahabat hikmah peradaban dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang wakaf, wakaf yang sekarang sedang hangat ya, membicarakan tentang wakaf di media sosial, di media media massa juga ya, tentang wakaf. Tapi kita hari ini akan membahas tentang wakaf pada masa Daulah Utsmaniyah, Daulah Turki Utsmani. Perlu digarisbawahi bahwa dalil tentang wakaf itu ada di surat Ali Imran ayat 92. Nanti bisa dibuka ya di Al-Quran dan tafsirnya. Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah itu merupakan salah satu negara yang cukup lama panjang berdiri tegak di semenanjung Anatolia, Turki ya. Di ibu kotanya hari ini adalah Istanbul. Kurang lebih usia Turki Utsmani ini lebih dari 500 tahun. Bayangkan, sungguh memang sangat begitu lama sekali negara ini berdiri ya. Hari ini negara-negara Turki Utsmani itu terpecah menjadi beberapa negara kecil atau negara-negara kebangsaan, atau seperti negara-negara Arab modern seperti saat ini. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Mesir, ada Libya, ada Saudi, ada Irak, ada Turki ya, termasuk Bulgaria, Serbia, Bosnia. Itu semuanya dulunya merupakan bagian dari Daulah Utsmaniyah. Nah, menarik nih kita saat ini membahas tentang wakaf yang ada di Daulah Utsmaniyah ya. Wakaf semakin berkembang di Daulah Utsmaniyah itu pada fase setelah penaklukan Muhammad Al-Fatih ke kota Konstantinopel, pembebasan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1400 Masehian ya. Pada 1451 Muhammad Al-Fatih dilantik atau diangkat menjadi khalifah itu pada usia yang sangat muda. Usia yang sangat muda sekali, 19 tahun, bayangkan ya, 19 tahun. Kita usia segitu ngelakuin apa aja gitu kan. Dulu udah menjadi khalifah, udah menjadi pemimpin, bahkan konteksnya bukan nasional saja ya, tapi internasional. Karena Turki Utsmani itu menaungi beberapa negara-negara berdaulat atau negara-negara protektorat ya, kalau bahasa hari ini itu bahasa IPS-nya ya. Nah, macam-macam wakaf pada masa Turki Utsmani ini banyak ya, banyak. Jadi selama ini kan kita mainstreamnya gitu ya, wakaf itu hanya wakaf masjid saja ya, wakaf rumah ibadah. Tapi kalau kita lihat flashback ke sejarah Turki Utsmani, ada beberapa wakaf yang memang unik juga gitu ya, bukan hanya masjid. Ya, selain itu ada wakaf sekolah atau madrasah ya, sebanyak 27. Kalau masjid di kota Istanbul sendiri ada 207 tercatat secara administrasi di pencatatan badan wakaf saat itu pada masa Daulah Utsmaniyah. Ya, yang selanjutnya ini ada hammam atau kamar mandi ya. Tapi bukan kamar mandi seperti di kita gitu ya, kamar mandi saja. Tapi di sini kamar mandinya juga dilengkapi fasilitas relaksasi atau lebih dekat dengan spa ya, seperti itu. Pedicure ya, medicure. Atau dalam budaya di sana itu lebih dikenal dengan sauna ya, sauna. Jadi ketika ada orang yang masuk ke hammam ini gratis, nggak bayar seperti di kita ya, biasanya 2000 gitu. Enggak, di sana itu gratis, karena itu hasil daripada wakaf ya, wakaf hammam ya, wakaf kamar mandi umum.
kamar mandi umum plus ya. Nah, selanjutnya ada wakaf rumah musafir. Apa nih rumah musafir? Rumah musafir itu adalah hotel transit ya, hotel transit. Ya, jadi mereka ini mengadopsi konsep yang kalau dalam bahasa Turki itu karavanserai, artinya tempat tidur atau tempat menginap untuk para musafir yang lagi berjalan jauh. Jadi mereka ini gratis ya, gratis juga, nggak dipungut biaya. Itu mereka adopsi itu dari leluhur mereka, yaitu pada masa dinasti Seljuk, dinasti Turki juga sebelum Turki Utsmani. Selanjutnya itu ada 30 boza. Apa itu boza? Ya, nama-namanya asing ya, karena nama-nama Turki ya. Jadi boza ini adalah tempat warung lah, warung angkringan kalau di Jawa itu ya, angkringan. Tempat warung yang menyediakan minuman. Kalau di Sunda ada bandrek ya, sakoteng ya, itu bandrek khas Sunda itu ya, bajigur ya, itu tempat minuman-minuman untuk musim dingin. Biasanya kalau pergi ke puncak-puncak gunung ya di daerah Bandung, daerah Garut, itu kan kita enak ya minum bajigur atau bandrek. Nah, di sana tuh ada boza yang menyediakan minuman-minuman khususnya pada musim dingin. Nah, selanjutnya ada toko-toko domba. Kalau kita mungkin toko ternak ya, diwakafkan juga itu toko-toko ternak itu. Masya Allah ya. Ada pasar juga, souk ya, bahasa Arabnya itu souk, atau dalam bahasa mereka bazar, bahasa Persia, bahasa Turki itu bazar. Ada Grand Bazar ya. Grand Bazar itu salah satu pasar terbesar. Kalau jalan-jalan nanti umroh ya, bisa hubungi juga saya ke Istanbul plus Turki. Nah, itu nanti mengunjungi Grand Bazar. Nah, ini sejarahnya unik juga. Di Turki ini merupakan salah satu negara atau penemu atau pembuat desain pasar dengan atap gitu. Jadi asalnya itu di dunia itu pasar itu gak punya atap, tapi berkat seorang arsitektur yang ulung namanya Mimar Sinan, itu asal arsitek dan ilmuwan juga asal Turki Utsmani, dibuatlah salah satu konsep pasar yang memiliki atap gitu, dan Pak menggunakan ornamen-ornamen yang artistik ya, yang sangat indah, sehingga belanja itu nggak jenuh gitu. Itu pasar juga dijadikan wakaf. Insya Allah ya, seperti itu. Nah, dan ada yang menarik adalah imaret. Nah, ini menarik juga nih imaret nih. Jadi imaret ini salah satu wakaf wilayah lah kalau menurut saya, lebih luas dibandingkan masjid atau yayasan, karena minaret ini mencakup satu distrik ya. Satu distrik itu ya, kalau di kita kecamatan lah ya, di bawah kabupaten itu ada kecamatan ya, dia adalah. Nah, ini minaret dulu dibangun di pinggir-pinggiran Istanbul. Nah, ini minaret ini kalau sekarang ibarat klaster lah, perumahan ya, klaster yang di dalamnya nanti juga ada city kota mandiri lah ya, kota mandiri yang ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat perniagaan, ada kantor ya, ada tempat ibadah, masjid, tempat lain yang hubungannya dengan fasilitas publik. Nah, ini menarik juga nih, sampai ada yang seperti itu ya waktu zaman Turki Utsmani. Perkembangan wakaf pada masa itu disambut baik oleh negara, oleh pemerintahan ya, dengan merumuskan tentang konun wakaf saat itu, undang-undang wakaf. Jadi ada undang-undangnya gitu tentang wakaf ini. Pertama, dalil syar'inya itu ada di Al-Quran tadi ya, di surat itu ya, di surat Al-Imran ya, ayat 92 tentang wakaf. Dan juga dibuatkan atau dipositifkan menjadi hukum positif, menjadi hukum tertulisnya itu dengan undang-undang. Nah, pada masa itu ada wakaf pemerintah, ada wakaf swasta atau peragnia, per orang kaya, para pengusaha. Nah, sehingga mereka berlomba-lomba, baik negara, pemerintah, baik swasta, berlomba-lomba untuk berwakaf gitu ya. Nah, yang menarik ya, nomor satu ini kita masih membahas nomor satu tentang wakaf. Wakaf menjadi
juga sarana penataan kota, ya, penataan kota. Sehingga pada masa Istanbul dikelola oleh umat Islam, Istanbul berkembang pesat. Ini harus menjadi contoh juga bagi kita agar membangun kota itu tidak dilandasi dengan hutang, bisa dari wakaf, ya, dari umat Islam wakaf. Tapi harus paham kaidah-kaidahnya dulu, gitu kan. Nah, nomor 2, wakaf ternyata tidak berkontribusi saja untuk kota, tapi untuk skala nasional. Ya, nasional. Nah, kita bisa ambil contoh di Mesir. Berbeda zaman ya dengan Turki Utsmani. Di Mesir pada masa dinasti Fatimiyah, ya, mereka mencontohkan satu wakaf yang sangat luar biasa, hampir sampai saat ini masih kita bisa rasakan, yaitu wakaf Masjid Al-Azhar yang menjadi pusat pendidikan Islam saat itu. Wakaf universitas, ya, wakaf Al-Jamiah. Nah, ini wakaf seperti ini ternyata diadopsi oleh orang-orang barat. Di Amerika ada Universitas Harvard, di Boston, MIT, ada di Inggris itu Oxford, Cambridge. Nah, itu mereka mengadopsi konsep wakaf. Bahkan mereka punya dana abadi gitu, dana abadi yang dana itu digunakan untuk kelangsungan yayasan universitas tersebut. Nah, itu dana abadi. Ini diadopsi oleh peradaban orang-orang barat. Sehingga inilah ya kolaborasi pemerintahan dan saudagar dalam berwakaf, adanya sebuah kesinambungan dan simbiosis lah, bertahun dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan masyarakat, kelas bisnis, kelas pengusaha, baik pemerintah sebagai pengurus publiknya amanah dan rakyatnya juga sama, ya, taat gitu. Ini subhanallah indahnya memang pada masa itu. Nah, yang ketiga, wakaf membangun partisipasi masyarakat, ya, karena wakaf itu bukan hanya untuk tempat ibadah, ya, infrastruktur sosial dan publik itu bisa bersumber dari wakaf. Jembatan, jalan, semuanya itu dana-dana itu dari wakaf. Ini bisa dicontohkan untuk kita hari ini, yang Masya Allah, kalau melihat hutang Indonesia, ya, yang terbaru update itu luar biasa sekali. Hutangnya sangat begitu tinggi. Cobalah kita mengkaji tentang wakaf. Bagaimana dulu, kenapa Turki Utsmani pada masa keemasan tidak punya hutang? Karena mereka memanfaatkan dana-dana itu dari wakaf. Wakaf itu bisa dipakai juga untuk dana-dana infrastruktur seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa wakaf ini pengaruhnya terhadap peradaban itu, ya. Nah, yang terakhir keempat adalah solusi problem urbanisasi. Nah, jadi begini, Istanbul saat itu menjadi kota terbesar tidak hanya di Turki Utsmani saja, tapi di dunia. Jadi banyak menarik perhatian orang-orang. Banyak yang hijrah ke Istanbul untuk memperbaiki maishahnya, memperbaiki kasabnya, memperbaiki pekerjaannya, usahanya. Nah, saat itu dibuatlah tempat-tempat yang secara status ya memang diwakafkan. Di pinggir-pinggiran, di rawa-rawa di Istanbul itu menjadi, kalau sekarang mungkin komplek-komplek KPR, ya, tapi dulu mah enggak sistem KPR, tapi diwakafkan perumahan-perumahan itu seperti itu. Diwakafkan. Sehingga daerah urbanisasi ini menjadi terukur dan terarah. Ini bisa dicontoh di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya, di Medan, kota-kota besar di Indonesia ini bisa dicontoh untuk pengelolaan terhadap urbanisasi. Jadi Masya Allah, planologi saat itu sudah sangat berkembang di dalam dunia Islam untuk menata kota, untuk menata urbanisasi dan mengcover terjadinya problem-problem urbanisasi. Kan hampir saat ini kan problem urbanisasi ini luar biasa. Sampai warga membuat rumah-rumah itu di pinggiran kali di Jakarta itu kan, hingga nanti mengakibatkan banjir. Nah, ini yang menjadi problem hari ini, tata kotanya. Jadi dulu ini udah ditata. Banyak wilayah-wilayah yang tadinya mati dibuka, dihidupkan menjadi perumahan, menjadi tempat yang hidup dan produktif. Seperti itu. Nah, dulu salah satu tokoh yang paling berperan penting adalah seorang arsitek, ya. Kalau sekarang ada Kang Emil, ya, yang menjadi gubernur. Nah, dulu ada namanya Mimarsina. Nah, beliau ini salah satu arsiteknya Turki Utsmani lah. Jadi banyak dari desain-desain Turki Utsmani ini
beliau yang mengarsitekinya, ya, beliau yang merancangnya. Nah, beliau juga yang merancang tadi ya pasar yang ada atapnya pertama kali. Kalau dalam bahasa Turki itu disebut Kapali Karsi. Nah, itu berasal dari wakaf juga pembangunan pasar itu. Ya, menarik sekali. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, hikmah peradaban, kita garis bawahi bahwasanya wakaf itu tidak hanya sebatas rumah ibadah atau masjid. Tapi ternyata ketika kita ulas dalam sejarah Turki Utsmani, wakaf itu banyak sekali. Termasuk tempat-tempat produktif, objek vital, ekonomi itu dari wakaf. Ya, Masya Allah. Sehingga serapan negara itu bersumber dari zakat, dari infak, ya, dari fai, dari yang lain-lain, dari gonimah bisa, dan dari tadi wakaf itu menjadi sumber pendapatan negara juga saat itu hingga masa keemasan Islam ada di sana di Turki Utsmani. Nah, inilah yang bisa disampaikan ya tentang wakaf bagian pertama. Nanti ada bagian kedua, Masya Allah. Nanti lebih detail lagi menjelaskan macam-macam wakaf yang ada di Turki Utsmani. Para hadirin hikmah peradaban dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita, utamanya tentang bab wakaf ya. Ternyata Masya Allah, wakaf itu salah satu perintah Allah ya di dalam Al-Quran, dan sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah ya. Bagaimana kaum Ansor yang mewakafkan tanahnya untuk menjadikan Masjid Nabawi hari ini, yang Masya Allah barokah sekali. Nah, itu merupakan contoh ya yang sangat begitu bagus bagi kita. Dan bab wakaf ini ternyata harus perlu kita kaji lebih dalam dan lebih pahami itulah. Ini sangat sangat bagus sekali untuk kehidupan umat gitu, kehidupan kelangsungan umat dan bangsa. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, baiknya itu dari Allah dan buruknya adalah dari saya sendiri. Saya Kang Jul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum